Media sosial kembali dihebohkan dengan kisruh antara dua sosok publik yang sebelumnya dikenal dekat dalam kerjasama bisnis kuliner, yakni King Abdi dan Tretan Muslim. Perselisihan ini bermula dari pengakuan King Abdi dalam sebuah podcast yang menyebut dirinya merasa didepak dari bisnis bebek carok, padahal ia merasa turut andil dalam membangun dan mengembangkan usaha tersebut, termasuk dalam hal penciptaan resep menu andalan. Meskipun dalam podcast tersebut King Abdi tidak secara eksplisit menyebut nama, namun banyak netizen yang budiman berspekulasi bahwa yang dimaksud adalah Tretan Muslim, mengingat keduanya pernah menjalankan bisnis bebek carok bersama. Menanggapi tudingan tersebut, Tretan Muslim akhirnya merilis video klarifikasi melalui channel YouTube miliknya. Dalam videonya, Muslim menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang mendepak King Abdi. Justru sebaliknya, King Abdilah yang secara sukarela mengundurkan diri dari kerjasama bisnis. Untuk memperkuat pernyataannya, Muslim bahkan membagikan rekaman percakapan via telepon saat King Abdi menyampaikan keputusan mundurnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sempat dilakukan pertemuan antara King Abdi, Tretan Muslim, dan rekan bisnis mereka. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut King Abdi memilih untuk mengundurkan diri secara resmi dari kerjasama bisnis. Namun, polemik ini belum juga reda. Beberapa waktu setelah klarifikasi dari Tretan Muslim dipublikasikan, King Abdi kembali mengunggah video call dengan seseorang yang terlibat dalam konflik tersebut, disertai dengan caption yang menyeratkan bahwa ia masih menyimpan fakta-fakta yang belum terungkap. Ia menulis, "Kunci dari segala kunci tetaplah jadi saksi kunci." Pernyataan tersebut kembali memancing perhatian publik dan membuka ruang diskusi yang lebih luas. Banyak netizen yang berbakti menilai bahwa konflik ini belum sepenuhnya selesai, bahkan bisa jadi akan berlanjut ke babak berikutnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Makin seru dan makin panas ya kan. Akhirnya King Abdi memberikan klarifikasi ya kan, atau memberikan statement nih. Dia video call sama orang ini dan dia memberi caption, "Kunci dari segala kunci tetaplah jadi saksi kunci mas." Ngeri gak ya? Kirain kan permasalahannya udah kelar, udah selesai, ternyata masih panjang nih bre. Gimana menurut kalian? Siapa yang benar? Tinggalkan di kolom komentar ya bre ya. Masih panjang nih bre, masih panjang. Inilah yang terjadi kalau kebohongan itu dikasih panggung, maka kebohongannya akan semakin meluas. Kita anggap aja ini sebagai perseteruan antara inisial KA itu sebagai King Abdi dan Tretan Muslim di podcast DE sebagai Derry. Si KA ini mengklaim bahwa resep bebek carok itu adalah buatannya dia, dan setelah itu dia didepak. Gua sih lebih percaya kalau Hitler itu pernah tinggal di Garut dan jadi dokter bedah. Yang kedua, gua lebih percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu ketimbang harus percaya dengan ucapannya si KA. Si KA ini mengatakan di podcastnya si DE bahwa lu tahu kan bohong itu dosa. Di situ dia sedang membicarakan dirinya sendiri bahwa berbohong itu memang berdosa, tetapi tanpa disadari dia tetap melakukan itu. Dan yang lebih wadidaunya lagi itu si DE-nya sendiri. Sebenarnya si KA ini udah nggak mau membahas terlalu jauh soal bebek carok, tapi terus dipancing oleh si DE. Ini orang udah mau jatuh nih, bukannya lu tolongin, lu dorong. Padahal di podcast itu bahas tipis-tipis soal endorse umroh, hijrah, tapi isinya begitu. Nah, dari kasus di atas ini, kalian tim yang mana? Tim King Abdi apa tim Tretan Muslim? Terserah kalian mau di tim yang mana. Mau tim King Abdi atau tim Tretan Muslim, terserah kalian. Cuma yang jelas, kita harusnya bisa mengambil pelajaran dari kasus di atas. Bukannya menyalahkan salah satunya, apalagi sampai membawa pada suku, yaitu suku Madura tentunya. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kasus di atas, yaitu dalam bisnis apapun tidak boleh menggunakan, oh ini teman dekat saya, ini karena teman dekat saya, atau segala macamnya. Dalam bisnis wajib itu ada yang namanya hitam di atas kertas. Artinya ada perjanjian yang nantinya ditandatangani oleh keduanya di atas materai. Nah, ketika ada kasus seperti itu, siapa yang bisa disalahkan? Mana yang benar, mana yang salah? Kita nggak tahu. Nah, salahnya kita sebagai netizen, kita terkadang digiring oleh opini
dari orang-orang. Itu salah teman-teman, salah. Makanya teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil, mau berbisnis apapun, kalau ada partner, itu wajib ada hitam di atas kertas. Artinya ada perjanjian yang ada tanda tangan di atas materai, teman-teman. Nah, terakhir nih yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman gak usah ikut-ikutan, apalagi sampai menyalahkan suku atau menyalahkan King Abdi mungkin yang salah atau segala macamnya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena yang kaya itu tetap mereka dua-duanya itu tetap kaya teman-teman. Yang nggak kaya siapa? Ya, yang nggak tahu. Jangan kayak daun kering, mudah dikumpulkan, sulit diikat, mudah dibakar. Itulah netizen Indonesia. Lagi ada yang mulai rame nih antara King Abdi Masterchef dengan Tretan Muslim urusan bebek carok. Bebek jangan pakai M, nanti jadi bebem. Dimana si Abdi bilang dia salah satu yang bikin resep dan menunya, tapi Tretan Muslim bilang no. Ini resep istri saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Abdi Masterchef adalah istrinya Tretan Muslim. Nggak. Orang Abdi dan Tretan Muslim waktu nikah nggak ngundang gua. Iyalah, mereka aja nggak pernah nelpon gua. Ya ngapain juga mereka nelpon gua? Nyokap gua aja nggak pernah nelpon gua. Jangan ngatain dulu lu. Tahu gak kenapa nyokap gua gak pernah nelpon gua? Karena gua yang selalu nelpon nyokap gua. Kalau gua nelpon nyokap gua dan nyokap gua nelpon gua, siapa yang angkat? Gak ngobrol. Jalurnya begini. Gua kasih tahu lu semua ya, sebagai anak yang baik, tiap hari telepon mak lu, tanya kabar mak lu. Tapi kalau mak lu nyebelin, jahat, kasar, gak suka sama lu, ya lu telepon aja mak Erot. Abis telepon jadi panjang umurnya. Nah ya pokoknya intinya, Abdi Masterchef bilang bahwa dia salah satu yang bikin resep dan menunya bebek carok. Tretan Muslim bilang enggak, yang bikin istrinya. Nah, urusan ini nggak usah diperpanjang. Nggak usah satu ke podcast ini terus jadi heboh. Terus yang satu bilang, jangan undang cuma satu aja, nanti terus yang satu pergi, satunya lagi diundang baru. Oh, ini point of view dari saya. Jangan. Indonesia udah kebanyakan isu-isu gak enak. Saya, Gustaf Paat, sebagai duta perdamaian di Indonesia tanah air beta, mengusulkan cara yang lebih simple, mudah, cepat. Caranya gimana? Gampang. Aduh, itu aja gak kepikiran. Kenapa pada suka banget sama drama sih? Gini caranya, kita panggil si Abdi Masterchef. Sat. Kita panggil istrinya Tretan Muslim. Sat. Kita beli menu bebek carok satu. Tak. Taruh di tengah. Abdi Masterchef suruh masak bebek, istrinya Tretan Muslim suruh masak bebek. Jurinya siapa? Ahmad Dhani. Kalau saya sih no. Atau Mas Anang. Pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Jurinya yang paling adil, pertama gua. Tapi siapa yang kenal gua? Abdi gak kenal gua, Tretan Muslim gak kenal gua. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak gendong kemana-mana. Gila, ini video kemana-mana. Jurinya menurut gua paling adil, paling pas adalah seorang pakar kuliner, Bondan Winarno. Jangan. Jurinya paling pas, paling kompeten, paling bener, Chef Juna. Waktu kamu masak tinggal 5 menit lagi. Tim, tolong dagu saya kram ini. Ada counterpain. Canda chef, sorry chef. Kita kan sama-sama anak motor chef. Nah tinggal dilihat masakan siapa yang rasanya sama. Gampang kan? Mudah bukan? Yang rasanya paling sama juara 1, yang rasanya nggak terlalu sama atau beda dikit juara 2. Kalau gambarnya bagus tapi nggak punya orang dalam, juara harapan. Nah nanti yang juara 1 kita adu lagi sama siapa? Sama Banteng. Benjol. Yakin satu Indonesia pengen lihat acara ini. Dan jangan lupa karena ini ide gua, siapapun yang nanti bikin di kompetisi, gua MC-nya. Tiba-tiba lu bikin, terus gua gak diajak. Sian banget gua gak ada yang ngajak main dari kemarin. Gak ada yang lihat nih, rambut gua basah. Gua main, nanti malam yang ketemu gua di Pik, sapa ya. Dan yang terakhir, lihat, baju gua keren kan? MBBI, setia bersaudara. Lagi rame di podcast Kasih Solusi yang bintang tamunya King Abdi. Nah, topik pembicaraannya itu adalah perbebekan. Awalnya King Abdi ditawarin sama bisnis partnernya itu untuk membuat menu resep bebek. Kemudian dia akan mendapatkan komisi 5%. Tapi entah itu setiap penjualannya atau seperti apa akadnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, branding jadi besar, berkembang. Kemudian si King Abdi ini didepak dari brand tersebut. Saya sebagai orang Jawa Timur, tentunya bebek dengan bumbu hitam itu sangat enak teman-teman. Kalau dipegang dengan orang yang tepat dan rasa yang tepat ya.
Nah, apakah bebek King Abdi ini membuat resep yang pernah saya isipin di brand tersebut? Saya nggak tahu ya brandnya lebih tepatnya apa. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Wis ngaku wae lho, iku resep Queen. Wis beres, gak dawa ngene kan beritae. Tambah klarifikasi sing pernyataan Queen hoak, resepe teko bojone. Nek memang cene bisnis F&B ku akeh duwike. Yo wis lah rek, wong wis ketok nek dari jawaban do podcast iku menyembunyikan sesuatu. Apa sih adek ditutup-tutupi? Bukan kabeh. Toyo bisnismu mlaku kan? Eman silaturahmi nih ambek Queen kan ngene iki dadi rodok senggang to eman tau pekin jane corone wong loro iku gawe tren booming tapi yo mbul arek delok ae kelanjutane meneh piye.